Pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk ikut serta memberikan tanggapan terkait aturan ASN yang diminta harus netral saat berkontestasi Pilpres melalui X-Space Metro TV dan telepon interaktif di 021 583 99 100. Dan untuk membahas mengenai pengawasan yang dilakukan oleh KPU RI agar aparatur sipil negara tetap menjaga netralitasnya saat pemilu mendatang, saat ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idrus. Langsung saja kita akan sapa. Selamat pagi Ibu Betty. Selamat pagi Mbak Gema. Sehat Mbak? Sehat Bu Betty. Bu Betty bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Gema. Ya Bu Betty, ini kan sudah semakin dekat ya untuk pendaftaran Capres-Cawapres, kemudian juga Kemenpan RB juga sudah menerbitkan aturan agar ASN netral tidak boleh menggunakan medsos untuk mendukung salah satu paslon. Bagaimana KPU akan mengawasinya ke depannya ini? Ya, apa-apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Gema tadi itu sudah berdasarkan surat keputusan bersama tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada nantinya Mbak. Sebenarnya itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. ASN dianggap dia netral, tidak menunjukkan ekspresinya berpihak pada salah satu calon tertentu atau pada partai politik tertentu adalah dalam rangka membangun ASN dengan visinya sesuai dengan Undang-Undang 5 Tahun 2014, yaitu memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, Mbak Gema. Nah, KPU dalam hal ini sebagai penyelenggara pemilihan umum memiliki kewajiban untuk menyampaikan hal ini kepada publik, mengingatkan kepada publik karena terutama pada ASN, dia terikat pada ketentuan yang sudah kami bacakan tadi, Mbak Gema. Ya. Nah, Bu Betty, kalau data dari KPU sendiri, ada nggak sih provinsi-provinsi yang diindikasi memiliki tingkat ketidaknetralan yang tinggi gitu? Ya, kalau untuk proses pencegahan tentu ini lebih pada kinerja teman-teman Bawaslu dalam hal ini mengawasi terkait dengan netralitas ASN nanti di lapangan. Apakah peluangnya ada di mana, berapa banyak, itu lebih kepada kinerja teman-teman Bawaslu, Mbak Gema. Oke, nah Bu Betty, ini sudah ada pemirsa juga yang ingin bergabung nih, bertanya langsung kepada Bu Betty mengenai aturan netralitas ASN ini. Langsung saja kita sapa dari akun X Metro yang sudah bergabung, ada Rusdiana. Selamat pagi. Iya. Mungkin nanti juga boleh ditanya kalau misalkan. Ya, selamat pagi Rusdiana. Sudah bisa mendengar suara kami dari studio? Diperjelas juga ke Komisioner KPU netralitas yang dimaksud. Oke, coba kita sapa ya akun X Metro TV lainnya, pemirsa Metro TV ini ada juga Heri Feni Susanto. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini panggilan Bapak Heri betul ya? Ya, betul. Ya, Bapak Heri. Sumeneb, Jawa Timur. Iya, dari Sumeneb, Jawa Timur. Silakan Pak Heri mengenai pendapat atau pertanyaannya kepada KPU. Ya. Nah, pertanyaannya apa namanya? Netralitas ASN dalam pemilu 2024 itu adalah kewajiban. Kan begitu kan? Nah, karena jelas ASN ini adalah penggajian dari negara itu sudah jelas, sehingga netralitas berpihak wajib karena salah satu contoh di lapangan orang guru berpihak ke salah satu calon secara otomatis dia kan secara dekat emosional sama wali murid, dan lingkungan sekolah secara otomatis dia bisa mempengaruhi sehingga yang punya negara ini bisa-bisa dia intervensi dan bisa-bisa ya menang seperti itu. Sehingga salah satu contoh lagi ada salah satu pendamping PKH di Kabupaten Sumeneb intimidasi berpihak ke salah satu calon, ke salah satu seperti itu. Apakah itu dibolehkan? Ya sangat jelas merugikan calon yang lain. Demokrasi itu di mana? Kan seperti itu. Marilah kita kan sebagai aktivitas secara merangkul para pemilih supaya calonnya bisa menang. Ya, terima kasih. Betul. Seperti itu.
Oke, baik. Terima kasih Pak Heri. Berarti setuju ya dengan adanya aturan ASN yang harus netral dalam Pilpres. Nah, Bu Betty, tadi kan Pak Heri juga setuju ya dengan aturan ini. Tapi mungkin kalau misalnya memang ada ASN yang diketahui melanggar aturan ini, apakah ada sanksi dari KPU atau mungkin KPU akan koordinasi dengan Kemenpan RB? Ya, sesungguhnya tugas utama ASN kan melakukan pelayanan publik ya Mbak. Ketika melakukan pelayanan publik tentu harus netral, bekerja dengan kesadaran, dengan profesional, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan tidak terseret dalam konstelasi politik begitu. Nah, kalau misalnya terdapat dugaan pelanggaran terkait dengan kinerja ASN yang dianggap tidak netral, tentu ini ada sanksi-sanksi yang sudah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Seberapa besar spektrumnya, seberapa besar pengaruhnya, nanti diselesaikan pada kanalnya masing-masing, Mbak. Jadi ada KASN, ada Kemenpan, mungkin pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal ini, dan juga rekan-rekan dari Bawaslu. Apakah kemudian tindakan pelanggaran yang administratif dan jenis bentuk pelanggaran yang lain diselesaikan pada kanal-kanal yang sudah saya sebutkan tadi, Mbak. Berarti ada sanksi-sanksi dari masing-masing organisasi juga ya. Nah, ini juga sudah ada Sobat X dari X Rusdiana. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Mas Rusdi. Silahkan nih pendapat atau pertanyaannya kepada KPU. Saya ingin tanya sejauh mana sih batasan-batasannya gitu untuk ASN itu dilarang untuk berpihak ke salah satu paslon, istilahnya dalam artian pemilu ya. Yeah. Sedangkan yang saya banyak lihat juga gitu kan, ada semacam kayak jabatan yang lebih mungkin di luar ASN ya, kayak komisaris gitu kan, yang lebih ke kayak sifatnya kayak buzzer gitu. Sedangkan saya juga dengar juga kan kayak pernyataan presiden dia mau cawe-cawe, ikut cawe-cawe gitu, berarti kan ada keberpihakan ke salah satu paslon. Nah, sedangkan presiden kan dia otoritas tertinggi loh. Masa ASN yang istilahnya cakupannya kecil, istilahnya banyak sekali tuntutan yang harus tidak boleh dilakukan gitu. Jadi saya cuma pengen tahu batasan-batasan seperti apa dalam ranah ASN itu, dan kalau di luar ASN tapi dia punya power buat menggerakkan massa ya, kayak dia punya jabatan seperti itu, gimana gitu. Baik, Pak Rusdi sudah tangkap poinnya. Batasannya sejauh mana ya kira-kira? Nah, Bu Betty, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Rusdi, singkat saja kira-kira batasannya ini ASN tidak boleh mendukung paslon ini seperti apa? Menunjukkan keberpihakan tidak boleh. Jadi dalam surat keputusan bersama tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN dalam pemilu dan pilkada ada beberapa hal bentuk pelanggaran netralitas. Antara lain memasang alat peraga kampanye, misalnya sosialisasi kampanye media sosial calon, menghadiri sosialisasi atau kampanye pasangan calon dan memberikan dukungan keberpihakan, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, bahkan posting di media sosial yang dapat diakses publik, foto bersama calon atau tim ses dengan menunjukkan memperagakan keberpihakan juga tidak diperkenankan, Mbak. Oke, baik. Berarti di media sosial dan juga secara lisan juga berkampanye tidak boleh ya Bu Betty untuk memperlihatkan dukungan terhadap paslon. Baik, terima kasih Bu Betty Epsilon. Tidak boleh. Siap. Iya, tidak boleh. Baik, terima kasih Bu Betty selaku Komisioner KPU RI sudah bergabung bersama kami. Selamat kembali bertugas, Bu Betty. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.